Ketua DPRD Ambon, Eli Toisuta tak pernah berkantor pasca anaknya Ate aniaya, seorang pelajar hingga tewas. Ketidakhadiran politisi Golkar itu di Baileo Belakang Soya tepat 1 minggu hitungan hari kerja, yakni sejak Senin 31 Juli 2023 hingga Jumat 4 Agustus 2023 hari ini. Tampak ruang kerjanya juga tertutup rapat dan tak ada mobil miliknya di area parkiran. Padahal sejumlah anggota DPRD lainnya tengah berkantor seperti biasa. Adapun dalam sepekan ini, anggota DPRD Ambon yang tergabung dalam panitia khusus tengah membahas beberapa uji publik rancangan peraturan daerah. Salah seorang pegawai DPRD Ambon yang tidak ingin disebutkan namanya juga mengakui ketidakhadiran Eli Toisuta. Menurutnya, ketidakhadiran Eli Toisuta di kantor lantaran takut karena dampak dari perbuatan anaknya Ate. Iya, saya lihat juga beliau tidak pernah ke kantor setelah kejadian itu, mungkin karena takut dan juga canggung, katanya. Diberitakan anak ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Si Han ini sudah kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang dia di belakang kita, sudah kita tetapkan dia sebagai tersangka dan saat ini sudah kita tahan. Dugaan yang kita kenakan kepada yang bersangkutan itu terkait dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sejauh ini baru kita terapkan pasal itu. Ini masih kita perdalam lagi untuk apa mungkin bisa kita kenakan dengan ketentuan pasal yang lain terkait perbuatan. Tentu saja ini harus kita sinkronkan dengan fakta yang terjadi yang kita temukan terkait dengan peristiwa ini. Mungkin untuk kronologisnya itu seperti kita ketahui juga, di mana saudara HAS ini sebelumnya itu bersama temannya itu berdua, dia korban ini maksud saya si saudara Rafli ini bersama temannya menggunakan sepeda motor dari rumahnya waktu itu hendak ke rumah saudaranya. Pada saat melintas di TKP kebetulan bertemu dengan tersangka ini bersama 4 orang. Saudara korban ini menggunakan kendaraan roda 2-nya itu tidak sengaja ingin hampir menabrak tersangka, sehingga tersangka sempat tersinggung akibat dari perbuatan itu. Kemudian tersangka mengejar korban waktu itu, korban pada saat korban tiba di depan rumah saudaranya itu. Tersangka menghampiri korban, memarah-marahi korban, sempat melakukan pemukulan kepada korban, melakukan pemukulan ke korban yang mengenai bagian kepala korban, sehingga pada saat itu juga korban sempat pingsan atau sempat tidak sadarkan diri. Kronologisnya seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga korban sempat melakukan pertolongan, membawa korban ke salah satu rumah saudaranya, tapi setelah itu baru dilarikan ke rumah sakit. Dia di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.